Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sadia. Saya leader tim Taman Tufaila. Saya ibu dari 4 orang anak usia 10 tahun, 7 tahun, 2 tahun, dan 11 bulan. Berawal dari keresahan saya sebagai ibu, melihat anak-anak yang masih kecil, di mana mereka sangat bergantung kepada orang tua. Di dalam hati saya berkata bahwa suatu saat saya akan berpisah dengan anak-anak. Bagaimana mereka tanpa saya? Apakah Anda pernah merasakan keresahan yang sama seperti saya? Senada dengan yang saya rasakan, saya mengutip Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Perpisahan merupakan sunatullah. Berpisah dengan anak bisa karena melanjutkan pendidikan, seperti ke pondok pesantren, kuliah di luar kota, bahkan ke luar negeri, perceraian orang tua, atau karena kematian yang memisahkan orang tua dengan anaknya. Buat saya yang memiliki banyak anak, tidak selalu ada saat mereka butuh. Ibu sedang menyusui adik bayi, anak ketiga minta minum, anak kedua minta makan. Ketika ingin makan telur ceplok, harus menunggu ibunya masak. Sedangkan ada sebagian anak yang langsung ke dapur untuk masak sendiri. Apakah teman-teman pernah mengalami hal sama seperti saya? Tugas orang tua adalah mempersiapkan anak berpisah dengan orang tuanya. Lalu, apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Ya, saya harus melatih kemandirian anak sejak dini, agar mereka survive menjalani kehidupan, tidak bergantung kepada orang lain, dan tidak menyusahkan orang lain. Kemandirian tidak bisa terbentuk sendiri. Menurut psikologi, sebagai keadaan individu dalam kehidupannya yang mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Kemandirian pada anak yaitu kemampuan untuk melakukan aktivitas sendiri dengan sedikit bimbingan sesuai tahap perkembangan dan usianya yang perlu dilatih sejak dini. Dalam perjalanan melatih kemandirian anak, saya tidak bisa sendiri, butuh teman untuk saling mendukung. Di kelas Bunda Salihah, saya bertemu dengan Mbak Ratna, bergabung menjadi tim saya. Mempunyai 2 anak yang masih kecil, yang dikit-dikit mama, semua serba mama. Ini Bunda Cut Ira, seorang trainer dan praktisi parenting. Mempunyai 3 orang anak, usia 20 tahun kuliah di luar kota, 16 tahun sekolah di SMA, dan 13 tahun berada di pondok pesantren. Sebagai praktisi parenting, Bunda Ira mempunyai pengalaman dalam melatih dan menumbuhkan kemandirian anak. Terbukti dengan anak-anaknya yang sudah besar dan survive, hingga beliau mendirikan sekolah usia dini. Kecintaan dan kepeduliannya terhadap anak-anak membuat Bunda Ira bergabung dengan tim saya. Ini Mbak Nurlaili Hasanah, masih muda dan belum menikah, sangat mencintai anak-anak. Beliau seorang fasilitator homeschooling di Bekasi. Kepeduliannya terhadap anak-anak membuat beliau bergabung menjadi anggota tim saya. Kami berempat fokus pada kemandirian anak dan mendirikan Taman Tufaila, yaitu mengembalikan anak kepada fitrahnya, di mana anak selalu ingin melakukan sesuatu sendiri sejak kecil, dengan tagline generasi mandiri. Taman Tufaila hadir untuk membersamai para orang tua, apapun latar belakangnya, karena kemandirian adalah bekal hidup. Kami mulai dengan melatih kemandirian life skill anak rentang usia 2-15 tahun. Membiasakan anak melakukan satu aktivitas sendiri selama 90 hari. Kemandirian life skill harus dikuasai oleh semua anak laki-laki dan perempuan, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri dari berpakaian, makan, dan tempat tinggal yang bersih. Apa yang Anda lihat pada foto ini? Ya, anak belajar sendiri. Fitrah manusia adalah senang belajar, tetapi kadang terpatahkan oleh lingkungan pendidikan yang kurang mendukung dan tidak sesuai dengan bawaan anak. Kita perlu melatih kemandirian belajar anak agar mampu berpikir dan bertindak sendiri, sehingga dapat menentukan cara belajar dengan baik tanpa bantuan dari orang lain. Menjadi mandiri pada lingkungan sosial bukan sekedar anak mampu berinteraksi dengan teman sebaya, orang tua, dan orang yang lebih muda. Tapi bagaimana agar anak mandiri memilih kedaulatan dalam bersikap tanpa bergantung pada reaksi orang lain. Berapa banyak orang dewasa yang mampu mengelola uang sedikit menjadi cukup,
Yang banyak terjadi justru uang banyak tidak pernah cukup. Itulah pentingnya kita menanamkan kemandirian finansial kepada anak. Anak bisa mengelola uang yang ada, bahkan bukan hanya ada dan sekedar banyak, tapi bagaimana menjadi berkah. Ibadah merupakan kebutuhan manusia, namun kadang manusia lupa dengan kebutuhannya, meninggalkan kewajibannya. Karena saat kecil hanya disuruh tanpa diberikan teladan. Dalam kemandirian ibadah, orang tua penting menjadi contoh dalam mendidik anak-anaknya, agar anak mencintai dan melaksanakan ibadah sejak kecil. Pernahkah kita diajarkan bagaimana menghadapi musibah? Melakukan persiapan saat datang bencana atau kecelakaan. Perlu kita sadari bahwa kemampuan diri untuk menghadapi situasi darurat sangat penting. Kemampuan emergensi harus diajarkan kepada anak-anak. Contoh, ketika anak luka, anak bisa mengobatinya sendiri. Ini proyek yang sudah kami lakukan. Ada Kulwa, Kulzum, challenge melatih satu kemandirian life skill, ada WhatsApp group sebagai wadah sharing dan diskusi. Jika teman-teman ingin mengunjungi kami, ini media sosial kami. Buat teman-teman yang tertarik, yuk kolaborasi dengan kami untuk menjadikan anak-anak generasi mandiri. Proyek kami selanjutnya menulis e-book antologi hasil sharing di WhatsApp group user. Membuat kurikulum kemandirian anak berupa buku, flashcard, buklet sebagai panduan orang tua dan anak. Buku akan menjadi warisan ilmu untuk generasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.